Halo guys, selamat datang di Cerita Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas film yang mengangkat kisah menarik dan juga hal yang banyak terjadi bukan hanya di India dan hampir semua kota memiliki hal yang sama tanpa disadari. Kisahnya berawal di sebuah desa yang asri dan indah saat seorang anak melihat adanya pria yang terluka di aliran sungai. Mereka membawanya ke desa mereka, memberikan pengobatan tradisional dengan baik. Namun suatu malam mereka diserang dengan sangat buruk tanpa melihat siapapun. Para penyerang mengakhiri mereka tanpa ampun dan belas kasih. Doa meminta bantuan pun terus dilontarkan. Sampai akhirnya pria yang dirawat tersadar dan saat itu seperti menjadi dewa bagi para penduduk desa. Seorang diri mengakhiri mereka yang menyerang dengan bakatnya yang luar biasa. Namun sayangnya, pria itu tak mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang anak yang melihat kebaikannya dan juga bantuannya pada desanya, dirinya berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya pria itu saat dirinya dewasa nantinya. Namun setelah beberapa tahun berlalu, di kota saat kereta berjalan, beberapa wanita menyiapkan sesuatu. Kalki yang menyamar sebagai wanita hamil namun sebenarnya itu adalah bom. Helena yang mengatur segala sistem memiliki keahlian untuk meretas dengan baik, bahkan membuat Zanvi berhasil lolos membawa tempat gitar yang penuh dengan senpi dari alat pendeteksi yang ada. Di lain hal, di perjalanan kota yang ramai terjadi kecelakaan kecil, yang mana saat itu seorang wanita yang hampir telat ujian harus menaiki kereta. Wanita muda itu baru pertama kali menaiki kereta, sehingga seorang wanita lain di belakangnya membantunya dengan membayar biaya kereta. Mereka masuk ke dalam. Wanita ini bernama Laksmi sang ibu dan saat itu ada juga Iram sang dokter. Mereka menyiapkan sesuatu. Saat itu kereta pun berjalan. Sampai di suatu pemberhentian, seseorang dengan penutup kepala masuk ke kereta. Dalam beberapa waktu, suasana berubah seketika. 5 wanita kini telah berada di tengah kereta dan mengklaim mereka telah membaca kereta tersebut. Namun saat itu tiba-tiba seorang pria menyerang dan meminta semua orang tenang karena dirinya seorang polisi. Sayangnya di tengah itu, pria tua berperban menghampiri pria itu dan kemudian berhasil membuat pria itu jatuh di hadapan mereka. Pria ini memintanya untuk tak bersikap seperti jagoan kalau mereka ingin selamat. Pria ini juga bahkan menyerang salah satu wanita bercadar hingga berakhir. Semua orang menjadi takut. Bahkan kereta kini telah berhenti. Posisi kapten telah berpindah. Untuk lebih mudah, sementara kita menyebut pria berperban ini dengan sebutan kapten. Komunikasi ke Departemen Kepolisian India pun dilakukan. Namun kapten ini meminta agar dirinya bisa berbicara dengan negosiasi terbaik mereka. Dan ternyata polisi memiliki satu yang terbaik dan itu adalah Narmada. Wanita ini bahkan berhasil membuat 7 negosiasi dengan terorisme dan dirinya memenangkannya. Namun kali ini, karena ancaman 376 penumpang, Narmada harus berhati-hati. Kapten meminta untuk mendatangkan Menteri Pertanian saat ini juga. Mereka diberi waktu 5 menit 14 detik, sesuai durasi lagu yang diinginkan sang kapten. Dalam waktu itu mereka pun berusaha dengan keras, sampai akhirnya Menteri Pertanian datang. Awalnya dirinya kesal. Namun saat Narmada menjelaskan kondisi dan jika menteri tak cakap menghadapi hal ini, maka pemilihan berikutnya akan menjadi buruk baginya. Dengan alasan itulah akhirnya Menteri Das berbicara kepada sang kapten. Angka pertama yang disebutkan kapten adalah 10281. Dalam kebingungan, akhirnya kapten menjelaskan jika angka 10.281 adalah jumlah di mana para petani tahun lalu melakukan bundir karena beban pinjaman mereka di bank. Hal ini sangat menyedihkan saat di mana bunga pinjaman traktor lebih besar dari mobil Mercedes. Di sini pria ini meminta jika dirinya ingin menyelamatkan semua orang,
maka sang menteri harus mengirimkan uang dengan jumlah yang banyak. Mendengar jumlah yang tak biasa, menteri ini juga merasa kesulitan. Namun sang kapten mengatakan untuk tenang karena dirinya bisa meminjam dari para pengusaha. Nah, bagaimanapun pengusaha selalu mendapatkan kemudahan dari para menteri dan kini adalah waktunya mereka membantu pemerintahan. Hal ini dianggap Menteri Das mustahil karena tak mungkin dari pengusaha yang akan mau berkorban dengan uang sebanyak itu. Tapi ternyata kapten telah menyiapkan segalanya. Dirinya meminta menteri untuk menunggu karena beberapa saat pasti pengusaha besar akan membantunya dalam pembayaran ini. Ternyata wanita muda yang tadi dibantu naik kereta adalah anak dari pengusaha besar. Dengan jaminan putrinya ini, mereka akan mendapatkan uang itu. Wanita muda ini bernama Alia, dan kapten memintanya untuk menelpon ayahnya itu. Tapi di sela itu ternyata ayahnya sendiri tengah berada di pemakaman seorang kolektor distrik bernama Mukun. Pengusaha besar itu bernama Kali. Di depan semua orang dirinya menyampaikan bela sungkawanya dan juga menjanjikan kehidupan yang baik bagi anak dari almarhum. Tapi apa yang terjadi? Sebelum itu Kali telah memaksa Mukun untuk menandatangani persetujuan pembangunan pabrik yang berbahaya. Mukun tak bisa melakukan apapun karena dirinya dihadapkan dengan pilihan anaknya yang masih bayi. Bahkan untuk kehidupan anaknya itu dirinya rela menandatangani persetujuan dan harus meminum sebuah pil yang diberikan Kali, yang akhirnya menjadi akhir dari hidup pria itu. Setelah selesai dan mengetahui putrinya dalam bahaya, akhirnya dengan tanpa banyak kata, Kali menyetujui pengiriman dana. Alia kesal karena mereka memanfaatkan ayahnya dan dirinya juga menganggap jika mereka adalah orang yang buruk. Melihat hal ini, kapten menjelaskan bahwa ayah Alia bahkan bisa menghilangkan pinjamannya di bank dalam satu malam. Sedangkan kisah dari Kalki sendiri sangat buruk, di mana saat itu ayahnya berhasil mengambil pinjaman traktor dan kehidupan mereka hanya bahagia sesaat. Kesusahan yang datang apalagi tuntutan pembayaran yang tak berperi kemanusiaan saat itu membuat ayahnya Kalki menjadi bulan-bulanan dan juga dipermalukan di depan anaknya dan juga semua warga desa. Satu-satunya traktor mereka telah diambil kembali. Dalam keadaan itu, ayahnya tak menunjukkan kesedihannya di depan anak gadisnya yang sedang ujian. Dirinya bahkan mengantarkan anaknya itu dengan senyuman dan berjanji akan membuat keadaan mereka menjadi baik. Clipping tentang uang kompensasi sebesar 2 lak bagi petani yang bundir membuat mereka mengambil jalan pintas untuk bisa membayar hutang mereka dan tindakan ini pun dilakukan juga oleh ayah Kalki. Tak sempat berduka bahkan mereka yang kejam datang di hari pemakaman dan malah meminta bayaran. Hal inilah yang akhirnya membuat Kalki kesal dan menyerang pria di depannya. Mendengar hal ini semua orang bersedih dan tak lama uang pun telah masuk. Kapten meminta tepuk tangan namun saat itu semua orang hanya diam. Dan disinilah ternyata wanita bercadar tadi adalah komplotan mereka bernama Iskra. Dirinya hanya berakting dan saat itu semua orang pun bertepuk tangan. Bahkan jelas saat itu Alia juga mendukung mereka. Di tengah perjalanan kereta kembali, Narmada telah bersiap dengan pasukannya. Dirinya tak akan melepaskan mereka. Bahkan saat akan meretas rekening, hal ini menjadi mustahil karena ternyata uang itu dikirim ke 700.000 nomor rekening. Dan rekening-rekening itu adalah milik para petani. Hutang mereka telah dilunaskan. Semua petani merasa senang bahkan menolong mereka dari bundir. Sesampainya di pemberhentian kereta, di sini semua orang telah berkostum sama seperti kapten. Hal ini cukup membuat polisi kebingungan. Bagaimana mereka bisa mengenali pelaku dan tak salah bertindak. Di tengah itu mereka tak bisa berbuat banyak. Bahkan ada serangan senpi yang dikendalikan dari jarak jauh, namun tak mengenai siapapun. Perampok ini cukup unik dan mereka bahkan disebut Robin Hood. Mengetahui hal ini,
kali meminta Narmada untuk lebih berhati-hati. Dirinya ingin pria itu masuk ke sel dan bukan berita. Narmada yakin jika pria itu juga tak setua yang ditampilkannya. Dirinya akan segera mengungkap kasus ini. Pria itu memang memiliki rupa yang lebih muda, bahkan 6 orang gadis yang bersamanya. Mereka adalah tahanan wanita yang ternyata di sel itu mereka saling membantu satu sama lain. Baik sipir dan tahanan mereka saling membantu untuk memuluskan segala rencana. Dan yang menjadi ketua mereka adalah kepala sipir Azad. Para tahanan wanita banyak memiliki kegiatan yang mana berkaitan dengan sosial, pembuatan kaki palsu, dan juga baju seragam bagi sekolah pemerintah. Di lain hal, Narmada dan pihak penyidik terus mencari kabar dan informasi. Mereka kesulitan karena banyak dari Sandra yang menjadi idola kelompok itu. Bahkan polisi pria saat itu, mereka tak tahu dirinya di mana dan polisi itu juga tak melapor kembali. Pada kejadian ini pun, Alia bertemu dengan ayahnya. Dirinya juga menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa pria itu mengatakan namanya adalah Vikram Ratore. Seketika ayahnya terdiam sejenak dan mengingatkannya pada masa lalu. Dari keadaan yang rumit ini, ternyata Azad sendiri akan dijodohkan dengan seorang wanita yang mana ternyata wanita itu memiliki anak perempuan. Dan saat itu yang menemui Azad adalah putri kecilnya. Setelah melakukan percakapan yang cukup menarik, anak ini hanya menginginkan sosok ayah yang bisa menyayanginya dan juga memanjakannya. Bahkan Azad juga ditantang melakukan beberapa hal. Mereka cukup nyaman. Bahkan Suji juga sempat menelpon Azad untuk datang ke sekolah, berbicara kepada guru yang saat itu memanggil orang tuanya. Di sini Azad melakukan tugasnya dengan baik, dan saat itu juga dirinya baru menyadari jika ibu dari Suji adalah Narmada. Karena pernikahan ini dirinya hampir mengatakan yang sebenarnya. Namun Suji datang dan malah menanyakan apakah Azad dan ibunya saling setuju. Karena melihat kepercayaan Suji, akhirnya ibunya pun menerimanya karena Suji kecilnya, ayahnya tak menginginkan dirinya. Narmada meninggalkan pria itu untuk Suji, dan kini dirinya menikah karena telah melihat harapan di mata anaknya itu. Hubungan mereka pun menjadi lebih baik dan dekat. Tak berselang lama, akhirnya Azad dan timnya akan menjalankan misi berikut mereka untuk Eram. Saat itu, Menteri Kesehatan yang sedang mengadakan pertemuan yang mana menceritakan semua kebaikannya di masa lalu untuk kesehatan pemerintah, mengklaim jika dirinya pun tak perlu takut masuk rumah sakit pemerintah karena semua fasilitas dan juga kesehatannya lengkap berkatnya, dan juga menantang mereka menembak dirinya jika tak percaya dan akan membuktikannya. Semua ucapannya hanya sebuah ucapan, sampai akhirnya menteri benar-benar diserang. Saat itu pun tim itu mulai mengatur segalanya. Saat sang menteri dibawa ke rumah sakit besar, tiba-tiba ambulans kosong. Dan ternyata dirinya sedang dibawa Azad ke rumah sakit pemerintah yang dipamerkannya tadi. Rumah sakit itu lebih pantas disebut sebagai rumah kosong. Bahkan peralatan apapun tak ada di sana. Semua begitu buruk. Seorang pria yang bersama menteri berusaha untuk mengatakan jika keselamatan menterinya sangat penting. Namun dirinya tak bisa melakukan apapun karena kini menteri sedang ditahan mereka. Dokter di sana bahkan terkejut dengan keadaan yang tiba-tiba. Helena pun meretas. Komunikasi dilakukan. Wajah Azad saat itu disembunyikan. Kali ini semua orang tahu jika sang menteri yang terluka sedang berada di rumah sakit yang dirinya puja. Namun pada kenyataannya tak ada apapun di sana. Untuk bisa menyelamatkan sang menteri, Azad meminta mereka mengirimkan semua alat yang tak ada di sana dan juga meminta kepada kepolisian membuat menteri yang lalu Ki George mengakui kebohongannya di depan publik agar semua orang tahu. Kejadian 3 tahun yang lalu atas ketiadaan 60 anak akibat kekurangan fasilitas. Di saat itu Iram adalah dokter yang bertugas.
Kedatangan 60 anak itu membuat mereka kelabakan karena kekurangan tabung oksigen. Walaupun telah meminta kepada Ki George saat itu, dirinya tak peduli dan bahkan membiarkan hal ini begitu saja. Iram sampai berusaha mencari silinder sendiri dan memohon kepada orang. Namun sayangnya atas kejadian itu, 57 orang anak tak selamat pada saat alat telah didapatkan. Namun atas kejadian ini, Departemen Kesehatan tak mengalami apapun, bahkan yang dituduh adalah Iram. Dianggap melakukan kelalaian karena memakai obat. Bahkan teman-temannya hanya bungkam. Kebencian kepadanya tak benar. Ternyata saat itu menteri yang terluka adalah adik ipar dari Kali. Dirinya pun meminta kepada menteri terdahulu untuk mengakui kesalahannya, dan itu dilakukannya. Hal ini membuat kesedihan kepada semua orang, dan untuk menyelamatkan menteri mereka pun mengirimkan segala perlengkapan untuk penyelamatannya. Dan bukan hanya itu, Azad juga meminta 243 rumah sakit pemerintah diberikan fasilitas yang baik dan tak boleh ada yang kurang. Mereka diberi waktu 5 jam. Ternyata atas tuntutan itu, akhirnya dengan 5 jam bisa memperbaiki sistem rumah sakit yang membutuhkan bertahun-tahun dalam perbaikannya. Setelah berhasil, Azad pun meminta kepada Narmada mengirimkan helikopter untuk mereka. Namun saat helikopter itu datang, ternyata para kepolisian mengepung dan menyerang. Semua usaha dilakukan untuk menghentikan. Namun bagaimanapun Azad dan timnya telah mengatur segalanya dengan baik. Walaupun Azad sempat bertarung dengan Narmada, namun Narmada tak berhasil mendapatkan identitasnya dan hanya topeng dengan beberapa rambut. Dengan itu mereka mencoba mencari DNA, namun rambut itu milik banyak orang karena hanya sebuah wig. Narmada meminta kepada timnya untuk menggambar wajah pria itu dengan umurnya yang tua dan muda. Walaupun pernikahan Narmada besok, tapi dirinya tetap meminta kabar jika ada. Malam itu juga Kali meminta adiknya Manis untuk tak gegabah dan menahan amarah. Ada waktu di mana mereka akan membalas pria yang menyerang mereka. Kali akan pergi ke Rusia dalam misi dan meminta adiknya untuk menjaga keadaan sementara. Para tim menggambar wajah itu, dan di lain hal Azad dan Narmada menjalankan pernikahan. Semua berjalan dengan baik sampai selesai, walaupun saat itu kepolisian telah mendapatkan wajah pelaku yang sebenarnya. Setelah pernikahan itu, Azad akan mengatakan segalanya, namun timnya sempat mengganggunya. Dan di saat itulah, Narmada mendapatkan pesan dirinya melihat gambar itu, dan kemudian bersiaga serta menodongkan senpi kepada Azad. Dengan seketika, Narmada pun menyerangnya, namun tak lama ada serangan tiba-tiba lainnya. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat. Mendengar kekacauan ini, tim Azad pun bersiap dan melacak keberadaan bos mereka. Azad dan Narmada dibawa ke sebuah tempat tersembunyi dan mereka diserang. Narmada juga tak luput dari serangan yang membuat Azad kesal. Saat itu 6 gadis lainnya telah masuk ke sana, namun mereka menunggu waktu yang tepat. Saat itu Narmada malah dilukai dan Azad tak berdaya. Sampai tiba-tiba ada serangan lain. Pria tua datang ke tempat itu dan menjadi satu-satunya pria yang menjatuhkan banyak musuh dengan mudah. Ternyata pria tua itu adalah Vikram Ratore yang sebenarnya. Dirinya menjatuhkan satu persatu dan saat itu menyelamatkan anaknya itu. Manis yang masih hidup berusaha untuk menghalangi mereka pergi. Namun di tengah itu ternyata dirinya diserang Senpi oleh Vikram.